Hai warga grammar seluruh Indonesia. Welcome to Laboratorium Kampung Inggris. Setelah kita belajar tentang pola-pola tenses mulai dari aktif, pasif, dan nominal, saatnya kita belajar tentang fungsi dari tenses. Karena fungsi ini sangat penting ya. Kalau kita belajar pola aja tidak tahu fungsinya, kita tidak akan tahu bagaimana dan kapan menggunakannya. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah time duration, yaitu kalau diartikan adalah durasi waktu. Dan di sini catatannya besar, time duration adalah penanda dalam tenses perfect atau perfect continuous. Jadi dalam pembahasan tenses ini, perfect dan perfect continuous kita jadikan satu langsung. Dan time duration itu dibagi dua, ada time duration result atau yang biasanya disingkat TDR gitu saja, atau time duration process. Jadi time duration result sama time duration process. Dalam penekanan ini perlu saya tekankan bahwa perfect dan perfect continuous walaupun secara fisik berbeda dalam pola aktifnya, tapi secara fungsi sama. Kalau kalian pernah belajar bahwa perfect untuk ini, perfect continuous untuk ini, itu benar. Tapi untuk saat ini kita permudah saja bahwa mereka itu sama. Oke? Tergantung dari time duration yang digunakan. Kalau perfect dan perfect continuous menggunakan result, ya bermakna result. Kalau menggunakan proses, berarti nantinya bermakna proses itu maksudnya aktivitasnya sudah masih berlangsung dalam durasi waktu tertentu, sedangkan result aktivitasnya sudah selesai. Contohnya seperti ini. She has just met Jono. Yang atas tensesnya adalah present perfect, yang bawah yaitu present perfect continuous. Karena di sini time duration yang digunakan adalah just, yaitu time duration result, berarti aktivitas menemui tersebut sudah selesai dikerjakan. She has just met Jono, kalau diartikan yaitu dia baru saja menemui Jono, berarti aktivitas menemui sudah selesai. Sedangkan yang bawah, she has just been meeting Jono, aktivitas bertemunya juga sudah selesai. Berarti perfect dan perfect continuous ini sama, tergantung time durationnya. Karena yang perfect menggunakan just, perfect continuous juga menggunakan just, berarti maknanya aktivitas ini sudah selesai. Ada satu catatan penting yang perlu diperhatikan. Walaupun untuk menyatakan aktivitas yang sudah selesai bisa menggunakan perfect atau perfect continuous, cuma biasanya prakteknya just atau tenses perfectnya ini lebih umum digunakan, lebih common. Sedangkan yang result menggunakan perfect continuous itu jarang, makanya di sini ada kata rare. Jadi dalam result yang sering digunakan itu adalah perfect, sedangkan perfect continuous itu benar tapi jarang. Jadi terus kita dalam keseharian menggunakan yang mana? Ya yang jelas kalian enaknya menggunakan yang umum-umum saja. Itulah kenapa dalam biasanya yang kita pelajari pokoknya perfect itu hanya untuk aktivitas yang sudah selesai. Kalau perfect continuous berlangsung. Kalau ini kita samakan lagi-lagi yang sudah selesai menggunakan perfect. Perfect continuous juga bisa bedanya. Kalau perfect itu lebih umum, kalau yang perfect continuous itu jarang digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sudah selesai. Oke ya, bisa dipahami? Oke. Dan berikutnya lagi contoh yang ketiga dan empat yang kita gunakan di sini. Ini ada yang hilang sedikit, maaf. For di sini adalah penanda time duration process. Yang atas ini
present perfect yang bawa present perfect continuous. Has studied, present perfect. Has been studying, ini present perfect continuous. Karena time duration yang digunakan sama, maka aktivitas belajar ini itu masih berlangsung di durasi waktu 3 jam. Sudah? Saya ulangi lagi, yang atas present perfect, yang bawah present perfect continuous. Karena time duration yang digunakan sama, berarti maknanya sama, berarti aktivitas ini nomor 3 dan nomor 4 ini masih berlangsung dalam durasi waktu 3 jam. Dan jika dalam perfect dan perfect continuous tanpa disertai dengan time duration, maka perhatikanlah verbal dan nominalnya. Ini kan present perfect, ini juga sama. Dan contoh-contohnya tanpa time duration lah. Ketika present perfect atau present perfect continuous tanpa time duration, lihat, ketika kalimatnya verbal berarti menandakan result. Berarti she has repaired her bag ini, aktivitas memperbaikinya sudah selesai, berarti sudah nggak dilakukan lagi. Sedangkan kalau she has been a teacher, kalau emang kalimatnya ini nominal, maka bermakna proses. Jadi ketika tanpa time duration, lihatlah verbal nominalnya. Ketika verbal berarti result, ketika nominal berarti proses. Oke, bisa dimengerti? Saya tekankan lagi bahwa time duration result itu untuk menyatakan aktivitas yang sudah selesai, dan itu bisa digunakan untuk perfect dan perfect continuous. Jadi perfect dan perfect continuous itu bisa untuk menyatakan aktivitas yang sudah selesai. Akan tetapi catatannya adalah kalau dalam untuk menyatakan aktivitas yang sudah selesai, perfect lebih umum digunakan, sedangkan yang perfect continuous itu jarang. Sedangkan kalau untuk time duration prosesnya untuk menyatakan aktivitas yang masih berlangsung, perfect ataupun perfect continuous, dua-duanya bisa kalian gunakan. Jadi untuk menyatakan aktivitas yang berlangsung, perfect boleh, perfect continuous juga boleh, dan dua-duanya umum dilakukan. Dan sekarang kita akan membahas contoh time duration result. Time duration result, sekali lagi tandanya adalah kata sudah. Jadi sudah di sini, jadi ketika ada kata sudah, jangan langsung ke present perfect, jangan langsung ke past perfect atau ke future perfect. Jadi harus benar-benar tahu konteks dalam kalimatnya. Contohnya, Rino sekarang sedang di kelas dan dia sudah mandi. Berarti sudah mandinya kapan? Ya ketika berada di dalam kelas. Lah, berada di dalamnya kelas kapan ini? Yaitu sekarang. Berarti sudah di sini kaitannya dengan waktu sekarang. Lah, ketika sudah kaitannya dengan sekarang, berarti tensisnya nanti present perfect. Jadi kalau diterjemahkan, yang Rino sedang di kelas ini now he Jadi kata sudah untuk contoh yang pertama ini kita menggunakan present perfect. Kenapa? Karena sudah ini kapan? Sudah mandinya kaitannya dengan waktu sekarang. Jadi saya tekankan ya, jadi ketika ada kata sudah jangan langsung bilang itu past perfect, present perfect, lihat kaitan kejadiannya. Nah terus bagaimana kalau ada kata saya sudah makan? Gitu saja nggak ada konteksnya membantu. Bagaimana ketika kalian menemukan saya sudah makan, saya sudah minum, dan tanpa ada konteks yang membantu, maka pastikan kalian menggunakan present perfect. Karena kan maksudnya saya sudah makan sekarang ini kan gitu. Berarti sudahnya kaitannya dengan waktu sekarang.
Bedakan dengan contoh yang kedua. Kemarin ketika Rio berkunjung ke rumahku, saya sudah menyapu rumahku. Sudah menyapunya kapan? Ketika Rio berkunjung. Lah, berkunjungnya kapan? Kemarin lah, ketika sudah. Dan kaitannya dengan waktu lampau seperti ini, maka sudah di sini menggunakan past perfect. Lah, terus berkunjungnya kita terjemahkan apa? Menggunakan simple past. Berarti yang atas kita terjemahkan simple past, yang bawah kita menggunakan past perfect. Dah ya, berarti ketika ada dua kalimat kayak gini, saya sudah menyapu rumah. Sudah menyapunya kapan sih? Oh, ketika berkunjung rumah, dan berkunjungnya ternyata kemarin ketika sudah. Dan kaitannya dengan waktu lampau yang tidak ada kaitannya dengan waktu sekarang, pastikan sudahnya di situ menggunakan past perfect. Lah, ketika past perfect pasangannya jelas, pasti simple past, nggak mungkin past perfect sama simple present di situ. Jadi ketika diterjemahkan yesterday, sudah. Jadi ketika diterjemahkan yesterday when Rio came to my house, I had swept it. It-nya mengarahnya ke rumah. Jadi penekanannya di sini ya. Sama-sama sudah loh ya di sini. Sudah di sini menggunakan past perfect, sedangkan sudah yang di atas ini menggunakan present perfect. Kenapa beda? Karena beda kaitan waktunya di situ. Yang pertama sudahnya kaitannya dengan waktu sekarang, sedangkan contoh yang kedua sudahnya di sini berkaitan dengan waktu lampau. Contoh yang ketiga pun juga akan berbeda lagi. Besok ketika Rio berkunjung, aku sudah menyapu rumah. Sudah menyapunya kapan? Ketika Rio berkunjung. Berkunjungnya mana? Besok. Berarti sudahnya di sini berarti di waktu yang akan datang, berarti tensesnya adalah future perfect. Berarti kalau kita terjemahkan besok, jelas tomorrow. Terus sudahnya tadi apa? Sudahnya itu tadi kan future perfect, berarti pasangannya simple future. Berarti ini kita terjemahkan simple future, dan yang di sini kita terjemahkan menggunakan future perfect. Jadinya seperti ini. When Rio will will come, I will have swept my house. Sudah. Terus terjemahan ini bagaimana? Apakah perlu diperbarui lagi? Perlu. When ini nggak hanya when saja ya. When, before, after. Ini catatan tambahan. Tidak bisa bertemu dengan simple future. Lah, untuk mensiasati supaya bisa, berarti simple future-nya di sini diganti dengan simple present. Berarti jadinya when Rio comes. Saya ulangi lagi ya. Besok ketika Rio berkunjung, aku sudah menyapu rumah. Lah, sudah menyapunya kapan? Ketika Rio berkunjung. Lah, berkunjungnya kapan? Di waktu yang akan datang, yaitu besok. Lah, ketika sudah kaitannya dengan akan datang, dicatat bahwa ini menggunakan future perfect. Kalau emang di sini future perfect, berarti pasangannya simple future, berarti terjemahan awalnya ya harus ala kadarnya kayak gini. Berarti tomorrow when Rio will come, I will have swept my house. Ternyata ada catatan,
when, before, after itu tidak bisa diikuti dengan future dalam bentuk apapun, entah simple future, future continuous, itu tidak bisa. Akhirnya bisanya diikuti dengan simple present. Akhirnya Rio will come ini diganti cukup dengan when Rio comes. Sudah ya? Sudah di sini menggunakan future perfect, sudah yang di sini menggunakan past perfect, dan sudah yang di awal menggunakan present perfect. Kenapa? Karena beda konteks waktu. Jadi ketika kita mempelajari tenses, yang perlu kita garis bawahi adalah konteksnya, dimensi waktunya, apakah di situ present, past, atau future. Oke, bisa dimengerti sekarang? Sudah ya. Jadi time duration result tadi itu kalau diartikan dalam bahasa kita adalah kata sudah yang benar-benar sudah selesai. Sedangkan kalau time duration process ini aktivitas yang berlangsung. Sama, jadi aktivitas yang berlangsung ini juga harus terkait dengan aktivitas kejadiannya kapan. Apakah sekarang, lampau, atau akan datang. Contohnya di sini. Di sini kalimatnya sama, sudah duduk selama 30 menit, sudah duduk di kursi selama 30 menit, sama. Tapi untuk yang pertama, sudah duduk selama 30 menitnya kapan? Yaitu sekarang. Jadi ketika ada aktivitas sudah, kaitannya dengan sekarang, lagi-lagi kita harus menggunakan present. Berarti yang pertama ini, yang sudah duduk di sini, kita terjemahkan menggunakan present perfect. Present perfect continuous boleh? Ya boleh-boleh saja, karena tadi catatannya adalah kalau untuk proses perfect ataupun perfect continuous dua-duanya common. Sedangkan yang result tadi yang umum digunakan hanya perfect. Yang perfect continuous untuk yang aktivitas result bisa tapi jarang. Jadi ketika diterjemahkan sedang berarti Rani is sitting on the chair now. She has sat for karena sudah duduknya kaitannya dengan sekarang, berarti kita menggunakan present perfect atau present perfect continuous, ya juga boleh-boleh aja. Bandingkan dengan contoh yang kedua. Kemarin ketika Rini datang, Susi sudah duduk di kursi selama 30 menit. Sama-sama sudah duduknya. Tapi sudah duduk selama 30 menitnya kapan? Yaitu ketika Rini datang. Datangnya kapan? Kemarin. Berarti sudah duduknya ini berkaitan dengan waktu lampau. Berarti nggak ada kaitannya dengan sekarang ataupun di masa yang akan datang. Berarti sudah duduknya di sini menggunakan past perfect. Ketika diterjemahkan bukan has tapi had. For 30 minutes. Sebentar. For 30, tak carikan space ya. Menitnya sini aja nggak apa-apa deh. Minutes. Nah, kelihatan kan ya? Bisa dilihat ya? Udah tak pindah sini aja. Bisa dilihat? Paham ya? Jadi di sini saya menggunakan past perfect continuous. Ya, kan kalau yang atas ini present perfect, yang bawah kok menggunakan past perfect continuous hanya untuk menekankan aja bahwa untuk proses itu bisa perfect dan bisa perfect continuous. Makanya di sini menggunakan present perfect boleh, present perfect continuous juga boleh, begitupun yang bawah. Di sini saya menggunakan past perfect continuous.
Kalau past perfect saja bagaimana? Ya tidak masalah, kan dua-duanya boleh. Contoh yang ketiga, sama-sama sudah duduk selama 30 menit. Tapi penerjemahnya beda lagi. Kenapa? Sudah duduk selama 30 menitnya kapan? Ketika Rini datang, dan datangnya besok. Berarti sudah di sini menggunakan future perfect. Datangnya kapan? Yang jelas berkaitan dengan future juga. Diterjemahkan bagaimana? Tomorrow, koma, will have said. Gimana ya? Jelas ini saya bandingkan langsung. Sudah duduk yang paling atas menggunakan present perfect karena kaitannya dengan waktu sekarang. Sudah duduk sama-sama kenapa menggunakan past perfect? Karena kaitannya dengan waktu lampau. Sedangkan yang bawah ini menggunakan future perfect. Kenapa? Karena kaitannya dengan waktu yang akan datang. Sorry ya, ini bukan came tapi comes. Kenapa di sini akan datang kok bisa menggunakan simple present? Bisa dilihat contoh yang di atas ini kan ya. When tidak bisa bertemu dengan future, oleh sebab itu harus diganti dengan presentnya. Sudah, inilah perbedaan, bisa dibilang perbedaan past perfect, present perfect sama future perfect dalam menyatakan aktivitas yang sudah dilakukan atau yang kita sebut dengan istilah result, dan untuk menyatakan aktivitas yang masih berlangsung dalam durasi waktu tertentu atau yang kita sebut dengan istilah prosesnya. Bisa dimengerti ya? Dan sebagai penutup untuk pertemuan kali ini saya tekankan bahwa perfect continuous intinya sama ya, tergantung dengan time duration yang digunakan. Dan dalam materi perfect dan perfect continuous kita belajar bahwa semua itu harus berproses. Jadi pembelajaran kalian itu berhasil bukan ditinjau dari hasil yang kalian dapatkan, tapi perubahan yang kalian miliki. Ketika sebelum melihat video ini kalian belum tahu time duration research process, setelah melihat ini kok agak paham, itulah namanya belajar. Jadi target belajar sukses. Jadi kesuksesan belajar itu bukan dari target yang kalian capai, tapi dari perubahan yang kalian miliki dalam setiap prosesnya. Terima kasih. Salam warga grammar seluruh Indonesia Raya, merdeka.